ilahilah tulil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Biwan, ada manusia itu dibagi menjadi dua. Satu adalah disebut dengan manusia peminta, yang kedua adalah manusia pemberi. Yang meminta itu macam-macam. Kalau minta dengan kelemahan, sering disebut dengan pengemis. Meminta dengan kekuasaan, sering disebut dengan perampok, bahkan juga sering disebut dengan koruptor. Meminta dengan ngerayu-ngerayu namanya perayu. Nah, pemberi itu macam-macam juga jenisnya. Ada orang itu memberi itu bisa memberi kesenangan, memberikan kebahagiaan, memberikan kemudahan, tapi juga memberikan keringanan. Jadi kalau ada orang sulit kemudian dimudahkan, itu juga memberi. Banyak sekali kita bisa memberi. Nah, dua-duanya sebenarnya adalah berakar dari mental. Yang meminta adalah mental kita sebut dengan mental peminta, dan yang kedua adalah mental pemberi. Ada yang berbeda sangat mendasar. Kalau peminta itu memikir diri sendiri, kalau pemberi sesungguhnya adalah memikir orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita agar menjadi pemberi. Karena itulah Rasulullah kemudian mengatakan, al-yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, maka ayat-ayat hampir semua adalah mengajarkan kita menjadi pemberi. Tidak ada satupun ayat yang kita temukan agar kita menjadi peminta. Lihatlah misalnya, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Itu artinya kita disuruh menjadi orang kaya yang bisa memberikan zakat. Kemudian di tempat lain Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Beriman dan berilmu. Mengapa berilmu? Karena ilmu adalah kemungkinan orang bisa memberikan pada yang lain. Nah, karena itu kita selalu menemukan mental pemberi dan mental meminta. Kalau toh ada hubungan dengan yang lain di dalam Al-Quran, ternyata ta'awun. Al-Quran tidak pernah mengajarkan agar kita menjadi pemberi. Maaf, tidak memberi peminta. Namun Al-Quran mengajarkan kita untuk menjadi saling memberi. Maka ada ayat ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ta'awun itu artinya adalah kesanggupan kita untuk saling memberi. Lah, apa yang membedakan secara mendasar? Peminta selalu mikir diri sendiri. Tapi kalau pemberi adalah memikir orang lain. Kalau kita artinya harus mengubah orientasi hidup kita dari diri sendiri kepada orang lain. Kalau seorang guru yang memberi, maka yang dipikirkan bukan dirinya. Yang dipikirkan oleh seorang guru adalah muridnya. Apa yang bisa membuat murid saya hidup? Apa yang bisa membuat murid saya berkembang? Apa yang bisa membuat murid saya tumbuh subur? Itu adalah mental pemberi. Lalu kalau ada seorang pembantu pemberi, beda sekali dengan pembantu peminta. Kalau pembantu peminta dia hanya memikir dirinya, tapi pembantu pemberi yang dipikirkan adalah majikannya. Apa yang bisa membuat majikannya terbantukan, terselesaikan masalahnya, sehingga ia layak diberi honor, itu adalah pembantu pemberi. Begitu juga di tengah jalan kita bisa menjadi pemberi. Ketika kita antri, ada jalan macet, kita berikan kesempatan orang lain, sesungguhnya itu adalah pemberi. Kemudian kalau kita sedang ngantri tertib, itu sesungguhnya adalah pemberi. Sungguh luar biasa, pemirsa Biwan, di dunia ini bangsa yang besar selalu menjadi bangsa pemberi dan bukan bangsa peminta. Kalau kita pikirkan Singapura dengan Indonesia tahun 60 statnya sama, mereka menjadi luar biasa karena etosnya adalah memberi bukan etos meminta. Jepang sama-sama kena musibah dibanding dengan negeri kita. Orang Jepang kena musibah tsunami kemarin terakhir yang luar biasa itu. Tidak ada yang disebut dengan national appeal, pidato permintaan, sumbangan. Yang ada adalah pidato bahwa dia mengajak rakyatnya menghadapi semua masalah dengan tegar sekali. TV-nya tidak ada yang cengeng. Dan yang menarik sekali adalah kemudian orang di tengah-tengah seperti itu masih ngantri dengan tertib, masih kemudian dia menghargai yang lain. Itu artinya
mentalitas mereka adalah mentalitas pemberi. Dan karena itu sungguh luar biasa kalau kita lihat kemudian orang yang sukses ternyata adalah orang yang memberi, bukan orang yang meminta. Kita ini sama-sama ingin belanja di pasar. Kalau ada dua toko, yang satu menjual harga barang yang sama, yang barang yang sama tapi yang lebih murah, pasti kita lebih murah yang kita pilih. Kemudian kalau sama-sama murahnya, sama-sama barang baik, namun yang satu memberikan senyuman, pasti kita memilih yang memberikan senyuman. Itu artinya apa? Pemberi itu biasanya selalu akan mendapatkan balasan tanda sukses dari yang lain lebih banyak daripada peminta. Tidak ada tanda sukses yang diraih dengan cara meminta, apalagi merampas. Yang ada adalah kesuksesan diraih dengan cara memberi. Selamat sukses pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahilah